Maaf. Oke, salam kenal buat semuanya yang hadir di kesempatan ini. Perkenalkan, saya PMI Hong Kong. Nama saya Pelangi. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Beni yang selalu semangat kerja keras untuk melindungi PMI. Saya ingin bertanya kepada Pak Beni, Ketua BP2MI, mengenai masa transisi pembebasan biaya bagi CPMI. Apakah waktunya serempak untuk seluruh pemberangkatan ke semua negara, dan kalau ada oknum-oknum yang memeras CPMI, kepada siapa kita harus melapor? Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Mungkin dari Pak Beni, apakah kita akan membacakan 3 pertanyaan atau satu persatu kita langsung jawab? Ya. Keseluruhan aja Mbak, pertanyaan keseluruhan bisa jawab satu kali aja. Oh, oke. Yang kedua, ini dari Anita Zahra. Pertanyaan juga kepada Pak Beni, apakah BP2MI sudah mengklarifikasi dengan Pemda mengenai ketidaksiapan Pemda dalam melaksanakan tugas? Jika sudah, bagaimana klarifikasi dari pihak Pemda? Sekian pertanyaan saya. Itu pertanyaan ke Pak Beni tentang pengalokasian dana ke Pemda ya Pak ya. Terus yang ketiga, ini pertanyaan dari Dika. Dengan nickname Dika. Pertanyaan ini kami atas dasar toleransi. Apakah saat perancangan peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan, BP2MI juga memikirkan nasib P3MI beserta stafnya? Karena apabila di kemudian hari zero cost benar-benar berjalan programnya, banyak P3MI yang terpaksa harus mengurangi para karyawan dan bahkan terancam tutup karena minimnya profit dan pendanaan. Jujur, dari kami, para PMI tidak keberatan apabila harus membayar proses penempatan asalkan jumlahnya masuk akal dan tidak melalui bank di Hong Kong atau agensi di Hong Kong, mengingat masa transisi 6 bulan tersebut belum ada realisasinya sama sekali. Oke, 3 pertanyaan dulu Pak Beni, mungkin bisa dijawab langsung. Pertanyaan ya. Yang pertama, pasti ketika efektif 15 Juli 2021 Perban 09 2020 berjalan, maka ini serempak berlaku untuk seluruh negara penempatan, tidak ada pengecualian. Yang kedua, saya sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito, selain Ibu Naker terkait Perban 09 2020 dan meminta tentu memohon Naker bagaimana revitalisasi BLK itu bisa segera dilakukan di daerah. Dengan Mendagri saya sampaikan, Pak Mendagri tolong dibantu BP2MI terkait Perban pembebasan biaya penempatan agar Pemda segera menetapkan program penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan juga mengalokasikan anggaran dalam APBD mereka. Hasilnya hanya Jawa Timur yang berani mengalokasikan anggaran dan menetapkan program penyelenggaraan pendidikan pelatihan untuk PMI. Walaupun dari sisi anggaran masih sangat kecil ya, tapi goodwill maupun political will dari Ibu Hopipa tentu harus kita apresiasi. Nah, ini tinggal kita melakukan komunikasi ya nanti dalam rakor, di mana rakor akan melibatkan BP2MI, Naker, dan Kemlu bahkan dengan beberapa pemerintah daerah. Saya guyon ya, saya katakan kepada mereka, apa sih yang kalian kerjakan untuk warga masyarakat kalian? Loh, PMI ini kan warga masyarakat dari Jawa Barat, warga masyarakat dari Provinsi Jatim, warga masyarakat dari Jawa Tengah, warga masyarakat dari NTB, NTT, ya. Kenapa saya harus bertanya apa yang kalian lakukan bagi warga masyarakat kalian yang disebut PMI? Jika PMI ada masalah di luar negeri, ya, baik masalah dengan perusahaan, baik masalah dengan majikan, hingga mereka harus melarikan diri, yang menangani itu siapa? Itu pemerintah pusat, negara dalam hal ini KBRI maupun KJRI. Ditampung di shelter, semua dalam pembiayaan negara dalam hal ini perwakilan. Bahkan jika ada masalah hukum disiapkan pengacara yang pengacaranya dibayarkan oleh negara. Itu bukti negara hadir melalui pemerintah pusat.
sampai kepulangan PMI bermasalah ke Indonesia itu juga dibiayai oleh KBRI, oleh KJRI, tidak dibebankan sama sekali kepada PMI. Itu warga masyarakat kalian juga loh. Ini guyon saya dengan para kepala daerah. Nah, ketika mereka tiba di tanah air, ya, yang sehat, kategori PMI bermasalah nih, ya, jika belum connecting berangkat ke daerah asal, kita siapkan shelter, kita siapkan RPTC yang kita pinjam dari Kementerian Sosial, agar mereka tidak mengeluarkan uang untuk biaya penginapan, biaya hotel. Ya, yang sakit, kita sudah menangani per 1 Januari sampai Desember, itu 500 orang yang sakit, bahkan 500 lebih ya, yang mereka semua dirujuk di Rumah Sakit Polri, kerjasama BP2MI, yang semua perawatan hingga sehat dibiayai oleh negara, dalam hal ini BP2MI. Bisa dibayangkan. Bahkan ketika mereka sembuh, diantar sampai kampung halaman dalam pembiayaan negara, yaitu BP2MI. Ya, jenazah, kita sudah menangani jenazah. Hingga hari 700 jenazah. Kepulangan ke Indonesia jenazah dalam tanggungan biaya dari Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini perwakilan. Dan ketika tiba di Indonesia, dijemput oleh ambulan, yang ambulan itu disiapkan oleh BP2MI, diantar sampai daerah asal, kampung halaman, rumah keluarga dalam pembiayaan BP2MI. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah daerah? Nggak ada. Sehingga saya guyon dengan mereka, jangan dong kalian hanya memanfaatkan suara-suara dari keluarga PMI untuk kepentingan pilkada, untuk kepentingan pemilu legislatif. Suara-suara keluarga PMI kalian kapitalisasi. Tapi PMI yang menjadi warga masyarakat kalian nggak urus, kalian nggak bertanggung jawab. Oke, sekarang ada Undang-Undang 18 2017, ayo kita ambil bagian, ambil peran, mana bagian dan urusan pemerintah pusat, mana yang menjadi urusan bagian, peran, kewenangan dari pemerintah daerah. Ini sharing sebetulnya, membuktikan bagaimana negara hadir. Nah, ini yang belum dipahami oleh sebagian besar, bahkan bisa saya katakan 95% Pemda belum memahami pelaksanaan dari Undang-Undang 18 2017. Ini kerja keras kita, dan mudah-mudahan nanti Maret 2021 semua kementerian, termasuk ya di dalamnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kemlu, Kemnaker, tentu BP2MI di dalamnya ikut ya untuk melakukan rapat koordinasi sebagai bagian dari sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif kepada mereka. Tadi ada pertanyaan cukup menarik, ini pertanyaan CPMI atau pertanyaan dari P3MI. Ya, tolong jangan hanya merumuskan peraturan perban yang merugikan bla 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 dan sebagainya. Peraturan badan ini pembelaan sebetulnya kepada PMI. Biaya yang selama ditanggung oleh PMI, biaya penyelenggaraan pendidikan pelatihan, sertifikasi, dalam hitungan kami kurang lebih 6,5 juta, ini diambil alih oleh negara yang membiayai. Kalau rujukannya adalah pasal 40, 41 Undang-Undang 18, maka yang dimaknai negara adalah pemerintah daerah. Ini clear sebetulnya. Walaupun saya katakan tadi, ya, banyak pihak yang memang merasa terganggu dengan peraturan badan ini. Bahkan dengan segala cara, mereka melakukan provokasi kepada pihak-pihak tertentu, ya, kemudian melakukan gerakan yang menyimpang siurkan informasi di lapangan sehingga menimbulkan kegaduhan. Kenapa sampai mereka melakukan itu? Intinya adalah bisnis yang dipahami oleh mereka ini keuntungannya berkurang. Sekali lagi, ini bisnis yang keuntungannya bagi mereka berkurang dengan pembebasan biaya penempatan. Maka pertanyaannya adalah, apakah saya harus berpihak kepada perusahaan yang kurang lebih mengambil keuntungan dari setiap PMI yang dia nikmati 30 juta? Ataukah saya harus berpihak, ya, berdiri tegak lurus pada undang-undang, konstitusi, dan negara ini untuk sedikit, walaupun belum banyak, sedikit membebaskan biaya yang selama ini dibebankan kepada PMI. Pilihan saya adalah saya tegak lurus pada konstitusi, saya tegak lurus istiqomah pada undang-undang, dan saya berpihak kepada PMI. Bukan, saya tentu tidak boleh menjadi antek, menjadi eset alas kaki dari para perusahaan yang cenderungannya hanya mengambil untung dan menjadikan PMI bagi sapi perahan. Ya, zolim saya kalau saya melakukan itu. Bahkan saya berani mengatakan, jika tanggal 15 Juli 2021 perban ini tidak efektif dilaksanakan karena ketidakseriusan kementerian lembaga ataupun Pemda, katakan, saya Benny Ramdhani bersedia mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI sebagai pertanggungjawaban moral kepada rakyat Indonesia.
kepada PMI. Karena resikonya begini Mbak, kalau ini tidak jalan, maka mekanisme lama yang akan terjadi, yaitu PMI tetap harus mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi, dan karena itulah akhirnya PMI tidak punya uang ditangani oleh koperasi simpan pinjam. Maka otomatis ya pinjaman itu akan berbunga besar. Bunga besar itulah yang akan menjadi beban PMI yang banyak di antara mereka akhirnya tidak menerima gaji 8 sampai 10 bulan karena harus ya dipotong gajinya secara langsung. Nah, apakah saya harus menikmati tahta kekuasaan jabatan dengan tetap menyaksikan penderitaan PMI? Bagi saya tidak bisa. Ya, saya tidak mungkin menikmati tahta kekuasaan sebagai kepala BP2MI, menikmati gaji, fasilitas yang semua itu bersumber dari keringat dan darah pekerja migran, tapi di sisi lain saya membiarkan penderitaan pekerja migran terus terjadi. Ini komitmen ya saya yang tetap saya katakan bahwa insya Allah dengan kerja-kerja di masa transisi menuju tanggal 15 Juli, kami dengan Naker, kami dengan Kemlu, kami dengan Kementerian Dalam Negeri, pada saatnya ya pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan, jenis pekerjaan ini bisa terwujud. Ini pembelaan kepada PMI. Jadi sudahlah, para P3MI, kami tahu keuntungan Anda itu 30 juta rata-rata dari satu PMI. Jadi kalau dikurangi 6,5 juta keuntungannya, di mana PMI akan kami bebaskan, dibebaskan oleh Pemda dan negara, udahlah jangan terlalu ribut masalah itu. Toh tidak ada keberkahan juga kalau para perusahaan hanya mengambil keuntungan dengan tetap menjadikan PMI sebagai sapi perah. Nggak ada keberkahan hidup menurut saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab Mbak pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Dan jika ada pertanyaan lain nanti ada secara teknis Pak Dwianto maupun Pak Freddy yang akan memberikan jawaban. Terima kasih, moderator. Saya dari APID, dari PMI, Pak Beni yang terhormat, kenapa Anda tidak berjuang hingga akhir? Maksudnya mundur dari jabatan kan bukan solusi Pak, hanya akan menumpuk tugas negara. Kenapa Anda tidak mencoba berbagai solusi lainnya sehingga kenapa Anda tidak mencoba berbagai solusi lainnya selain yang pernah Anda lakukan? Terima kasih. Mungkin ini lebih ke mencari solusi Pak, bukan mengundurkan diri statementnya gitu Pak. Mungkin dari teman kita seperti itu maksudnya. Silakan Pak Beni ditanggapi. Oke, makasih ya moderator. Yang pertama, kenapa saya dianggap terlalu yakin dan menjanjikan bahwa 6 bulan ke depan pasca perbadan kita tangani nomor 9 2020 bahwa pembebasan biaya penempatan itu bisa berjalan. Saya tidak menjanjikan perbadan mengkonstruksikan pasal ayat di mana masa transisi menuju pemberlakuan adalah selama 6 bulan. Terkait apa? Terkait Pemda bisa mengalokasikan anggaran dan menetapkan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sehingga saya hafal persis ketika Agustus saya tangani, maka otomatis 6 bulan masa transisi efektif berlaku harusnya 15 Januari. Saat itu ya. Apa yang saya lakukan untuk atau selama 6 bulan untuk menuju masa efektif 15 Januari, tadi saya jelaskan. Saya ketemu Ibu Naker, minta, ayo Bu, karena mandat undang-undangnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pemda, maka harus segera Pemda melakukan revitalisasi atas BLK-BLK. Ada Pemda yang memiliki BLK dan aktif, ada Pemda yang memiliki BLK, tapi BLK-nya pasif, bahkan tidak lagi berfungsi. Ada Pemda yang sama sekali tidak memiliki BLK. Ini masalah Republik kita. Sehingga tentu revitalisasi yang dimaksud adalah aktivasi bagi BLK-BLK yang sudah ada, atau jika Pemda tidak memiliki BLK, ruang bekerja dengan swasta itu harus dilakukan oleh Pemda. Termasuk Pemda di masa 6 bulan harus segera bicara dengan DPR ya untuk menetapkan APBD terkait anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Saya ketemu Mendagri. Itu yang saya lakukan dengan Mendagri. Ayo Pak Mendagri, kewenangan memerintahkan kepala daerah bukan kewenangan saya. Itu kewenangan Mendagri. Perintahkan mereka pada kepala daerah menetapkan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan mengalokasikan anggaran. Sayangnya ini hanya dipahami oleh satu kepala daerah yang bernama Ibu Khofifah. Langsung strict menganggarkan 7,9 miliar. Ini goodwill ya, harus kita apresiasi.
Ya, jadi bukan janji saya bahwa 6 bulan akan berjalan, tapi peraturan badan memberikan masa transisi menuju efektif pemberlakuan yaitu selama 6 bulan, karena tidak bisa serta-merta langsung diberlakukan. Tapi akhirnya 6 bulan, Pemda tidak siap, Pemda juga tidak menetapkan program, Pemda juga tidak mengalokasikan anggaran. Apakah itu badan yang salah? Apakah saya yang salah? Padahal tanpa peraturan badan, sekali lagi tanpa peraturan badan, perintah kepada Pemda itu adalah perintah undang-undang. Jadi tanpa ada peraturan badan, Pemda sudah diperintahkan sejak tahun 2017. 4 tahun lalu loh perintah kepada Pemda ini. Jadi harusnya kita berani menyalahkan Pemda. Sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan, sikap istiqomah kami kepada undang-undang, di mana pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor. Kenapa 10 sektor? Ini perlu dijelaskan nih kepada Ibu dari Konjen ya. 10 sektor itu dalam pemetaan kami adalah 10 sektor yang sering dan rentan mengalami eksploitasi. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, ya bahkan para ABK di laut lepas yang kadang kala mengalami kekerasan ya di atas kapal, kemudian kalau dia tewas jenazahnya dilarungkan. Nah, 10 sektor atau jenis pekerjaan ini yang tentu kami anggap rentan dan merekalah yang harus kami berikan pembelaan awal melihat kemampuan negara yang terbatas ya untuk pembebasan biaya penempatan. Mundur adalah sikap yang saya harus ambil jika, sekali lagi, jika tanggal 15 tidak ada keseriusan Pemda, sekali lagi tidak ada keseriusan Pemda ya untuk menetapkan program terkait pendidikan dan pelatihan, tidak ada keseriusan Pemda untuk mengalokasikan anggaran, gagalnya juga misalnya kita menangani biaya pelatihan pendidikan dan sertifikasi kompetensi dari kartu tenaga kerja yang sedang diperjuangkan oleh Ibu Naker, gagal itu semua. Ya apa iya saya harus menempati kursi kekuasaan, menikmati gaji setiap fasilitas yang juga dinikmati oleh keluarga saya, tapi di sisi lain saya menyaksikan penderitaan PMI yang dengan kekuasaan ini tidak bisa saya tolong, tidak bisa saya selamatkan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak mungkin menjadi pemimpin ya yang menikmati fasilitas gaji dari rakyat, tapi di sisi lain saya membiarkan penderitaan yang dialami PMI. Itu bukan saya. Sekali lagi, saya memaknai kekuasaan ini kan milik Allah lah ya. Allah memberikan kekuasaan yang tidak ada hak sedikit pun kita menguasainya, kecuali menjalankan kekuasaan itu sebagaimana kehendak Allah dan daulat rakyat sebagaimana perintah undang-undang dan konstitusi. Itu yang saya maknai tentang kekuasaan. Tapi jika saya memegang kekuasaan tanpa bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi mandat rakyat, daulat rakyat sebagaimana perintah konstitusi dan undang-undang, ya berarti kehadiran saya mubazir. Walaupun sekali lagi kesalahan itu tidak dilakukan oleh saya. Pemimpin berani mengambil keputusan, sikap, sekalipun kesalahan itu tidak dilakukan oleh dirinya. Jadi saya berani resiko sekalipun kesalahan terkait gagalnya, katakan jika gagal, ya pembebasan biaya bukan karena kesalahan saya, tapi karena ketidakseriusan pihak-pihak lain. Yang terakhir, sekali lagi, Mbak, kita sedang menghadapi perang total. Bagaimana penempatan ilegal terus dilakukan oleh beberapa pihak hingga hari ini yang dibackingi oknum-oknum tertentu. Kedua, bisnis kotor terkait ijon dan rente yang dilakukan pihak-pihak tertentu dengan meminjamkan uang yang akhirnya charging sampai 10 juta sampai 70 juta, padahal Taiwan kontraktornya hanya 17 juta. Ini fakta lapangan. Kita juga sedang menghadapi kezoliman BPJS-TK. Hati-hati loh, BPJS-TK itu saya protes dalam berbagai kesempatan karena saya anggap zolim. Dulu, BPJS saat ditangani oleh konsorsium, mengcover 13 ya urusan yang dihadapi oleh PMI. Tapi setelah ditangani BPJS-TK, itu hanya 10 item, jadi hilang 3 item, dan 10 item itu bernilai kurang. Nilainya berkurang. Ini juga yang saya katakan, ini kejahatan BPJS-TK yang sedang saya perangi. Saya lakukan protes beberapa kali. Saya berkirim surat kepada Ibu Naker agar mengajak BPJS-TK untuk duduk kembali melakukan renegosiasi. Jadi PMI jangan pernah mau juga menerima begitu saja apa yang
dijanjikan oleh ibunya telah mengurangi hak-hak PMI yang dulu ya ditangani di cover sebanyak 13 item ya, full coverage dulu, yang sekarang justru ketika BPJSTK tinggal 10 dan itu pun nilainya berkurang. Nah ini yang sedang kita perangi secara serius ya. Ya kadang-kala saya ini bingung ya, saya bicara sebagai kepala lembaga pemerintah atau sebagai LSM, ya nggak apa-apa. Kalau LSM juga udah mulai mandul, tidak berani menyuarakan hal-hal begini, ya sudahlah, saya aja yang mewakili LSM dan teman-teman NGO ya, bahwa ada kejahatan-kejahatan tadi dan ini kejahatan serius yang mengeksploitasi PMI. Saatnya PMI benar-benar harus berdaulat, ya dalam pandangan kami saatnya harus merdeka, ya berdaya dan sejahtera. Ini menjadi tanggung jawab dan tugas negara. Jadi mudah-mudahan sikap saya ini dimaklumi ya oleh semua pihak, dan tentu saya pemimpin dan pemimpin harus berani mengambil keputusan dan resiko sekalipun itu terburuk dan sekalipun ya yang menyebabkan dia mundur dan resiko yang dia ambil bukan kesalahannya dia lakukan. Terima kasih.